Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jack Mania. Hai, bersama saya Rudi Pangestu. Kali ini saya sedang berada di Sekretariat Jack Mania Banjarnegara yang berada di Desa Kaliwinasuh, Kecamatan Purworejo Klampok, Kabupaten Banjarnegara. Kali ini saya akan mengulas atau mengulik dan bertanya-tanya kepada narasumber tentang perjalanan Jack Mania Banjarnegara atau Biro Banjarnegara dari pertama berdiri hingga diresmikannya menjadi biro. Dan bersama saya juga ada narasumber perwakilan dari sesepuh Jack Mania Banjarnegara, Mas Bayu Setio, dan Kabiro kita saat ini, Mas Fadil. Oke, pertama kita akan berbincang mengenai perjalanan atau berdirinya Jack Mania Banjarnegara. Oke, dari Mas Bayu silakan. Sebelumnya ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kalau untuk bicara tentang sejarah berdirinya Jack Mania Banjarnegara, sebenarnya mungkin kurang pas kalau saya yang harus ngomong. Tapi jadi saya akan menyampaikan dengan yang sesuai yang saya alami, gitu ya. Karena sebenarnya pendiri Jack Mania Banjarnegara itu namanya itu adalah Mas Denny. Jadi Mas Denny ya? Mas Denny pendirinya. Jadi dulu itu ada berempat, ada Mas Denny, Mas Dodo, Mas Teguh, sama Mas Gunawan, benar. Dan Mas Gunawan itu juga adiknya Mas Teguh. Jadi dulu mereka berempat itu yang sebenarnya menginisiatif untuk bikin Jack Mania Banjarnegara. Karena apa? Karena dulu secara di tahun 2010 ya, sebenarnya untuk supporter itu sebenarnya sudah teman-teman udah ramai. Udah maksudnya banyak teman-teman yang udah pengen jadi Jack, tetapi memang untuk di Banjarnegaranya sendiri itu wadahnya yang belum ada. Nah, terus dulu itu Mas Denny itu masih ikut di namanya Jack Mania Purwokerto. Nah, setelah dia ikut nobar dan ikut kegiatan di sana, Mas Denny berpikir, kenapa sih kita di Banjarnegara nggak bikin sendiri? Nah, akhirnya mereka pada tanggal 27 Juni 2010 akhirnya mereka berempat ngeresmiin yang namanya The Jack Mania Banjarnegara. Berarti Jack Mania Banjarnegara dulunya berdiri di tanggal 27 Juni 2010. Ya. Berarti kalau ditarik ke sini udah ke 10 tahun berarti. Ya, alhamdulillah berarti kita baru aja nih kemarin lewati satu dekade. Satu dekade berarti. Oke. Terus selanjutnya ya namanya perjalanan ya Mas ya, namanya perjalanannya kalian tahu sendiri yang namanya di daerah tuh ya. Di daerah tuh kita suka, kita cinta, tetapi masih banyak pertimbangan untuk ngumpul sebenarnya. Jadi memang dari tahun 2010 sampai mungkin 2014 itu baru yang benar-benar wah Jack Mania Banjarnegara nih dianggap ada gitu. Padahal udah ada dari 2010, tetapi memang perjalanannya ini yang cukup pelan. Berarti yang benar-benar dikatakan merintis itu dari 2010 sampai 2014 itu ya? Ya, itu benar-benar merintis. Bahkan gini ya Mas ya, dulu itu kita nggak ada kopdar, kita nggak ada yang namanya nobar. Kita cuma yaudah kita nongkrong. Awalnya saya kenal dari awal kenal Mas Denny aja dari Facebook. Jadi Mas Denny bikin Facebook group yang semua orang dimasukin. Pokoknya kalau ada namanya yang diceknya, ada infonya dicek itu dimasukin. Nah, tapi belum datang juga. Akhirnya baru tuh kita ngubungin dari Mas, ayo ngumpul yuk, ngumpul. Nah, yang datang 10, bahkan pernah yang benar-benar itu kita niatnya kopdar ngumpul di alun-alun itu cuma 4 orang. Itu dulu banget merintisnya paling 4 orang. Jadi gimana ya kalau diceritain itu sampai 2014 kita hampir nggak pernah bikin nobar. Kita cuma yuk dan kita nongkrong yuk. Nah, suka Persija ya, Persija, ngobrol Persija terus hari ini kan nanti sore ada pertandingan. Yuk kita cari kafe yang ada TV-nya. Kita tuh mulainya dari situ tuh. Nah, baru saat itu tuh mulai. Tapi untuk sosial media memang udah kita aktifin. Jadi kelihatan di sosial media yang penting kita ada dulu. Nah, baru mungkin sekitar 2014-an tuh itu baru benar-benar ya. Wah ya kita bisa senyum ya, kenapa? Karena ya kita udah bisa bilang kita tuh kopdar. Kita nggak cuma nongkrong tapi kita kopdar. Berarti dulu sosial media yang dimanfaatin dari para pendiri itu berulang dari Facebook atau ada yang lain? Pertama Facebook ya. Kedua untuk lebih mengenalkan memang kita dulu mainnya Twitter. Begitu Instagram booming sekarang mungkin malah lebih banyaknya kita di Instagram. Ya. Tapi kalau yang paling awal memang itu grup Facebook sih.
Itu kan dari 2010 sampai 2014 ya. Setelah itu apakah Jackmania Banjarnegara tetap berdiri sendiri atau ikut, misalnya kan dulu kalau belum resmi ikutnya Sukorwil atau gimana, itu gimana tuh perjalanannya? Ya yang pasti ya semua cita-cita awal para orang di daerah adalah wah kita harus jadi Korwil. Harus Nah, jadi kita kalau harus dulu jadi gitu. dulu. Karena apa? Karena sebagai komunitas bisa dibilang kita belum diakuin secara organisasi. Makanya dulu tetap cita-citanya adalah kita jadi Korwil. Nah sebelum jadi Korwil dulu kita harus ngesuk dulu. Tetapi ngesuknya pun itu nggak asal ngesuk kan. Kita harus bikin KTA, tahapannya macam-macam. Syarat-syaratnya ya. Nah baru akhirnya kita tuh Jackmania Tegal jadi Korwil. Nah terus kita akhirnya ngesuknya ke Jackmania Tegal. Jackmania Tegal. Kita ngesuk di tahun 2017. 2017 masuk ke Jackmania Tegal. Jackmania Tegal. Jadi karena memang kan juga aturannya adalah paling enggak kita harus ngesuk dulu sekitar 2 tahun kan. Terus ada izin dari Korwil, nanti kita bisa jadi Korwil sendiri. Karena dulu obrolannya masih Korwil ya. Ini masih Korwil karena ya memang ya setelah 2014 itu kita benar-benar bikin ini jangan cuma sekedar komunitas, jangan cuma sekedar pecinta Persija, tapi ini loh goal kita ini kita harus diakui sama pusat. Dan caranya gimana ya? Yuk, jangan cuma bilang cinta, tetapi kita nih bukti cinta saya adalah saya bikin KTA dan berkontribusi untuk pusat. Jadi juga, gitu. ya mau karena kita udah bikin KTA mau nggak mau kita pasti berkontribusi dong. Kan gitu. Nah ini 2017 kita udah ngesuk. Nah semakin kesini ya kan ada pergantian peraturan dan lain-lain ya akhirnya alhamdulillah sekarang Mas Fadil bisa bikin kita jadi Giro. Nah itu kan perjalanan berdirinya dan mungkin termasuk juga mencari masa gitu ya. Nah untuk acara misalnya kayak tour atau gimana itu pengalaman dari Mas Bayu sendiri dan rekan-rekan itu dulu gimana itu? Awalnya dari Awal mula itu kita kalau ngetur masih ikut orang. Ikut orang. Benar. Belum ada sendiri maksudnya. Belum Banjarnegara bukan nih tour gitu. Belum berani. Dulu pernah ngikut orang jadi awalnya adalah ketika saya ngikut orang saya itu terlambat masuk ke stadion. Terlambat masuk stadion. Jadi saya terlambat setengah main saya baru nyampe stadion tuh. Nah setelah pulang dari situ memang saya Dani, kebetulan dulu saya dan Dani memang lagi aktif-aktifnya kan, terus langsung berpikir dan kamu aja dulu bisa bikin JP, kenapa sekarang kita nggak bisa bikin tour? Oh, berarti awal mulanya dari pengalaman itu gitu. Walaupun ya secara pengalaman kita nggak ada, karena kita cuma biasanya ngikut nyetor uang, kita ikut. Nah, sekarang kita harus latihan jadi koordinator juga. Gimana caranya kita cari mobil yang murah, kita cari sopir yang bisa dinego, sopir yang berani, apalagi kalau pertandingan yang cukup panas gitu kan. Kita benar-benar dulu itu untuk kalau udah tahu yang naik itu anak gejek, terus pertandingannya mau panas itu jujur susah banget nyari mobilnya. Jadi kita benar-benar harus cari nih, oh iya yang sopirnya juga berani gitu loh. Berarti itu termakan image yang supporter itu agak negatif gitu. Dulu masih ya supporter adanya cuma yang keras-keras aja sih kalau dulu. Tapi kan seiring berkembangnya jalan gitu, supporter udah semakin kesini semakin tertata dan istilahnya terdidik gitu ya. Saya ingat banget itu tur pertamanya Jack Banjarnegara yang benar-benar bikin pertama itu adalah saat kita ngetur ke Sleman. Ya entah itu pertandingan apa ya, pokoknya kita itu ngeturnya ke Sleman. Mainnya di Sleman gitu ya. Jadi udah ngetur pertama dan itu pertandingannya krusial banget. Bener, kita udah tahu mainnya sore aja kita kumpul itu jam berapa? Jam 6. Jam 6 pagi kita baru kumpul gitu. Kita udah prepare pokoknya gimana caranya jangan sampai telat, jangan sampai di sana ada apa-apa, sampai rumah pulang selamat. Karena ya itu pertama pengalaman pertama. Tanggung jawabnya benar-benar di sini tuh saya bawa anak orang loh. Gitu. Yang dulunya adalah saya kan ada yang ngurus. Iya. Nah sekarang saya bisa apa enggak, pinter apa enggak, saya harus bisa ngurus mereka. Pikirannya dulu kayak gitu caranya. Berarti waktu itu pertama berapa orang kira-kira yang ikut itu? Itu berarti yang ikut 13 orang. 13 orang. Padahal itu pertama. Berarti termasuknya udah lumayan banyak juga ya? Ya lumayan dan ya bisa dibilang itu pondasi awal yang bagus. Iya. Dan sampai sekarang Mas Fadil kemarin udah bisa yang bikin sampai bawa 1 bis waktu ke Sleman itu kan udah wow, luar biasa. Ibaratnya
saya di tahun itu tuh nggak ada kepikiran bakal bawa 1 bis, belum ada angan-angan bahwa saya besok bawa 1 bis, belum ada angan-angan Dari gitu. Banjarnegara Iya. ya, notabene jauh dari Jakarta, terus kulturnya juga berbeda, Iya, Pak. bisa mengumpulin massa sampai segitu banyak gitu ya. Punya sebenarnya sih apa ya, kalau menurut saya pribadi sama teman-teman yang dulu itu gimana biar kita tetap kompak adalah kita benar-benar kayak keluarga sih di sini. Menjalin kekeluargaan bener-bener kayak bukan temen nongkrong, tapi bener-bener kayak keluarga. Benar-benar kayak keluarga. Jadi benar-benar dulu tuh kalau saya bilang adalah, ayo ngumpul nih. Keluarga kedua kalian tuh pengen ngumpul. Keluarga kedua kalian tuh ulang tahun, kalian mau diem aja. Dulu itu sukanya bilangnya kayak gitu. Karena apa ya? Ya mungkin karena apa, lingkaran kita masih sedikit, jadi kita bilangnya kan masih keluarga kedua, masih keluarga kecil. Nah kalau sekarang kan kita adalah keluarga besar dan dengan segala macam hal yang akan masuk lebih banyak dan tantangan depannya lebih banyak. Kalau dulu cuma tantangannya adalah kamu anak Banjarnegara, nggak ada daerah Jakarta, tapi kamu disuruh ngumpul mau. Itu cuma tantangannya. Sekarang kayak gitu. Tapi tantangan yang sekarang saya udah tahu banget tuh, Fadil udah kerja keras banget. Gimana caranya? Kalau yang itu udah lewat, masa-masa yang itu udah lewat. Sekarang adalah dengan berbagai macam komunitas yang udah ada, tapi kita masih tetap bertahan. Kan kayak gitu. Nah ini kan di Banjarnegara kan luas nih, dari ada ujung Susukan ya, Susukan ke ujung timur itu ada Batur. Iya. Nah itu kan perbedaan kultur datarannya tuh. Gimana itu buat ngumpulin orang-orang yang di atas untuk turun atau yang di bawah untuk naik, itu gimana itu? Sebenarnya Prosesnya. ya, yang teman-teman kita tanamkan dari dulu adalah sistem kekeluarganya itu. Jadi balik lagi ke sistem keluarga itu tadi. Jadi walaupun misalnya gini, misalnya adalah ketika saya jadi pengurus, ketika Fadil dulu jadi pengurus, kita bukannya duduk diam di sini, tapi ada teman kita di sana, tapi teman kita nih belum sadar nih, belum mau buat ngumpul di satu titik, yuk kita kesana dulu, kita jelasin, Bro, ini loh, ada keluarga kamu nih di bawah, ada keluarga kamu nih disusukan. Nanti kalau kamu kesusukan jangan bingung, kamu tinggal bilang, Mas saya lagi disusukan. Nah ini dari hal-hal seperti itu Mas. Kadang nobar kita puter, kadang kita nobar disusukan, kadang kita nobar di dia. Dan yang pasti adalah jangan langsung down dulu ketika memang kebetulan di sana kok sepi. Karena ya dulu saya pernah gitu, saya kan pernah bilangnya adalah kamu masih mending ini udah jadi nobar, saya itu cuma nongkrong doang. Nonton TV istilahnya. Itu udah seneng banget. Kalau sekarang kan udah proyek dari aja udah seneng ya. Kalau dulu ya yang penting iya udah seneng. Dan sekarang kan kita udah ngecen. Kita udah ngecen. Dulu saya nggak ngecen Mas, benar. Bukannya nggak bisa ngecen. Gak ada orangnya. Masih kita mau ngecen nggak berempat kok ngecen. Kalau dulu masih lucu Mas gitu. Kalau sekarang kan bisa dibilang sedikit, orang itu paling nggak 20-30, walaupun kita sekarang ngomongnya sedikit ya. Padahal untuk tahun yang dulu kapasitas dulu ya, kalau perbandingan dulu lah itu ibaratnya. udah bersyukur banget. Gila kan gila. Kayak kemarin saya lihat, ini Banjarnegara sekarang ini gila ya. Gila. Saya kalau ketemu Dani aja, kita kan udah jarang ketemu kan. Sekali ketemu aja gila ya kan. Nggak sampai kita pikiran ke sini. Di luar ekspektasi. Yes. Di luar ekspektasi banget itu. Yang dulu yang penting aja, yang penting JB jalan aja Mas, dulu Mas benar. Yang penting jalan dulu aja. Kalau sekarang mah bisa ibaratnya kalau orang bilang JB mah udah autopilot. Dimana ada match Persija pasti udah Pasti ada JB di sini. yang nyari malah gitu. Kalau dulu, jangan kan Mas. Dulu lihat orang di Facebook ya, kayak saya bilang di Facebook kan, dia bilang Persija Jaya aja udah, siapa nih? Chatting dulu nih dia. Bisa nih diajak gitu kan. Udah langsung. Karena saking susahnya kita bangun ya ibaratnya. Itu benar. Ya, makanya sekarang saya lihat JB yang sekarang tuh udah alhamdulillah banget sekarang benar. Berarti kemajuannya sangat pesat. Pesat. Kalau dibilang pesat, saya pikir termasuknya kita cepat. Ya walaupun dengan segala macam yang pernah kita lewati, yang berbagai masalah dan berbagai kesenangan yang kita hadapi bareng, ini termasuknya cepat banget. Nah, mengenai Persija berlaga dan kita nobar, itu nobar yang paling berkesan itu pas match apa dan kapan, tahun berapa gitu? Kalau wilayah paling berkesan ya memang pas Seperti Persija juara itu 2018. 2018 itu benar-benar yang saya aja dulu itu saat yang mau bikin stikernya aja, mau bikin status, saya sampai bilang
nggak bakal habis itu stiker 100. Dan ternyata ratusan orang yang datang. Berarti melebihi target pertama. Dan saya lebih senangnya apa? Ketika mereka datang mereka nggak kenal saya. Berarti benar-benar bisa mereka dikatakan asing datang gitu. adalah untuk nonton Persija. Itu yang saya senang. Jadi kalau saya bilang yang datang pasti kenal saya, ya berarti ini masih teman-teman saya yang dulu dong. Tapi yang datang karena ratusan benar-benar sampai yang ya pokoknya kita sama deh. Kita nggak ada yang namanya di pas pertandingan itu nggak ada pengurus, nggak ada apa. Pokoknya intinya kamu disuruh ke tribun ngikutin, terus di bawah ada dirjennya, kita nyanyi bareng, kita bikin koreo bareng, itu udah wow. Padahal itu nobar, bikin koreo. Dan itu baru ketemu. Buset. Baru ketemu, jadi kita nggak ada prepare. Nanti gini ya, nanti gini nggak ada. Begitu datang banyak, bikin. Jadi mas, itu nggak di skenario dari awal. Ya, karena apa? Karena pikiran saya nggak ada 100, nggak serat. Ngumpulin 100 orang di Banjarnegara gila Pak. Cinta Persija apalagi ya. Cinta Persija di Banjarnegara 100 orang gila Pak kamu. Dan itu lebih dari 100. Dan ya saya salutnya adalah ada orang dari Susukan, ada orang dari Dieng, ada orang dari Kalibening yang notabene untuk ke tempat nobarnya itu paling nggak 2 jam mas. Jarak tempuhnya gitu. Dan kita mainnya waktu itu sore kan. Sore itu begitu karena kita juara kita konvoy. Coba mereka pulang jam berapa sampai rumah? Sampai malam pasti. Sampai malam. Tapi mereka pulang masih pakai jersey, masih pakai shawl. Jadi mereka konvoy, kita konvoy bareng selesai, mereka kita pulang ke rumah kita sendiri tuh masih dengan pakaian yang kita pakai tadi. Jadi benar-benar ya kalau dibilang Banjarnegara usahanya apa buat mempersijakan Persija gitu kan di Banjarnegara, ya kita udah cukup gila-gila aja sebenarnya. Udah paling gitu. Udah all banget sih sebenarnya untuk mempersijakan. Dan itu kan dari tadi ya Jack, itu perjalanan dari awal berdiri hingga masuk ke Jack Tegal tadi ya, Jack Tegal di 2017 dan perjalanan nobar pertama atau tur pertama dan nobar yang paling berkesan. Dan mungkin masih banyak cerita yang nggak bisa diceritain di sini gitu ya. Kalau saya bilang kita lagi ngobrol tentang Persija, tentang keluarga Jackmania Banjarnegara itu nggak bakal bisa. Ibaratnya nggak ada selesainya. waktu 1 tahun pun nggak ada, mungkin kurang. Gitu. Kalau dibikin buku mungkin kalau yang bisa itu akan berjilid-jilid mas. Karena ya benar-benar terlalu banyak yang udah kita lalui bareng-bareng sih. Oke, itu dari Mas Bayu ya, yang ceritanya agak lumayan menyentuh gitu, perjuangannya yang begitu berlika-liku dan perlu perjuangan. Yang kita tahu sendiri Banjarnegara itu datarannya itu nggak yang rata semua, tuh ada yang naik lah, ada yang ibaratnya bisa mendaki gunung gitu kalau di Banjarnegara. Dan itu teman-teman, kita lanjut ke ini, proses bagaimana diresmikannya Jack Banjarnegara menjadi biro ke-8 Jackmania. Ke Mas Fadil, coba silakan. Oh iya, buat rekan-rekan Jackmania, saya perkenalan dulu. Sebelumnya gue Fadil, dipercaya menjadi Kabiro Biro 08 Jackmania Banjarnegara. Sebenarnya intermezzo sedikit juga ya Mas Rudi, Mas Bayu. Saya juga udah kenal lama ini sama Mas Bayu, luar biasa. Saya kenal Mas Bayu itu dulu pertama, saya ingat banget itu pas Kopdar di alun-alun cuma 5 orang, bener. Perjalanannya emang luar biasa. Saya gabung itu 2014. Saya ingat betul dulu pas mau tur ke Jakarta Persija Persib 10 Agustus 2014. Pertama saya gabung. Itu pertama kali. Pertama saya gabung ikut Kopdar, dan di situ lagi pembahasan tur. Saya ingat betul Mas Bayu. Dulu pamer sepatu strip 3 Adidas. Wah, ini sepatu sektor 5 banget gitu. Saya paling ingat itu Mas. Paling ingat kalau ngomongin saya anak lama juga bukan anak lama juga, karena benar-benar saya dari 2014 ini benar-benar benar kata orang, kita cinta dulu sama organisasinya, baru kita bisa mencintai Persija. Dan juga mungkin bisa dibalik, orang yang sudah cinta organisasi sudah pasti cinta sama Persija, tapi orang yang cinta Persija belum tentu dia mau berorganisasi. Itulah kenapa pendidikan supporter itu benar harus kita tanamkan, biar benar-benar supporter citra ataupun citra di masyarakat bukan hanya
kita tentang tawuran, brutal dan lain sebagainya. Bahwa supporter ini banyak hal-hal positif juga Mas Rudi. 2014 saya gabung, saya mengikuti dari perjalanannya, dari pertama saya gabung itu ketuanya Bang Boim, terus lalu ganti sama Mas Bayu, terus sama Rianto, dan akhirnya saya sendiri dipercaya menjadi ketua Jack Banjarnegara itu tahun 2019 ya kalau nggak salah. 2019 akhir itu saya jadi ketua. Di situ habis kita anif ke-9, luar biasa kita anif 9. Saya juga nggak nyangka nih bisa datangin band dari Jakarta loh. Apalagi dulu ketum Jackmania dulu waktu itu masih Bung Ferry datang ke Banjarnegara. Suatu ibaratnya gini loh Mas, kita berorganisasi nih, ketua umum kita nih, satu ketua Jackmania se-Indonesia mungkin ya, bisa datang ke Banjarnegara. Suatu ibadah, suatu kebanggaan lah Mas. Gimana sih kita berorganisasi, kita kenal bapaknya, kita tahu, tapi belum pernah ketemu. Pasti rasanya tetap aneh. Tapi Bung Ferry luar biasa, dia mau menginjakkan kaki di Banjarnegara. Gue salut banget sama Bung Ferry. Waktu itu luar biasa banget, kita ngundang Sejateng Anif ke-9. Gue paling kesen banget pas itu. Kebetulan gue pas MC juga pas itu. Di situ ada Jack Semarang, ada Jack mana ini, kita ada dapat figura-figura dari teman-teman luar biasa banget. Iya, gue gabung 2000 habis Anif ke-9 itu, terus Mas Bayu habis masa jabatannya. Teman-teman pengen Mas Bayu lanjut. Waktu itu. Dan kebetulan nih, karena saya gabung dari 2014, saya juga sering nongkrong juga nih sama Mas Bayu nih. Saya tahu lah gimana watak dia. Dia mau regenerasi itu berjalan, jangan cuma satu orang. Dan itu luar biasa banget menurut saya. Jadi membuka teman-teman untuk berorganisasi secara sehat. Dia pasti kontrol dari bawah, tapi bukan menjalankan juga. Dia tetap kalau kita salah kita dibenerin, kalau kita minta pendapat, minta solusi dari masalah ini gimana sih, dia dengan rendah hatinya mau menjelaskan ke kita. Jadi di 2019 akhir itu Mas Bayu habis masa jabatannya. Setelah udah masa jabatan jadi ketua Jack Banjarnegara, kemudian di situ kita ngadain pemilihan ketua. Pas itu kalau nggak salah dulu kita ada 3 kandidat atau 4 kandidat taruhlah itulah, saya lupa berapanya. Akhirnya gue kalau nggak salah tanggal 19 September 2019 gue diresmiin menjadi ketua Jack Banjarnegara. Dulu masih ketua Jack Banjarnegara masih Subkorwil, karena kita Subkorwil dari Jack Tegal itu 2017 ya Mas. 2019 kita jadi Subkorwil, udah jauh 2017 kita jadi Subkorwil. 2019 akhir saya jadi ketua. 2019 akhir itu pas Liga 1 selesai ya. Pas banget Liga 1 selesai. Terus kemudian ada piala apa ya, lupa saya dulu ya. Saya lupa. Iya yang di Solo mungkin saya piala presiden apa piala apa. Setelah piala presiden selesai, saya masih kawal tuh. Kita masih nobar, kita masih kopdar. Kayak Mas Bayu ngomong, gue masih jalanin karena biarpun kita beda ketua, tapi konsep kita harus sama. Bahwa kita harus semua merasakan jarak dan semua jangan mengeluh tentang jarak. Gue jadi ketua nih, kalau ngomong gue dari Kelampok ke kota nih, gue sekitar menempuh waktu sekitar 40 menit. Dan ya Jack Banjarnegara pusatnya tetap harus kita di kota. Tetap walaupun gue di Kelampok nih, gue nggak ngomong nobar harus di Kelampok, terus kopdar harus di Kelampok, enggak. Karena biar ayo kita punya satu rasa, satu cinta sama-sama buat organisasi gitu loh. Kita masih tuh mengawal kopdar, nobar kita masih jalan sampai akhirnya di bulan kalau nggak salah bulan Maret kita ngadain makrab. Di bulan Maret kita ngadain makrab Jackmania Banjarnegara itu pertama selama 1 tahun, 1 dekade. Makanya saya ngomong maksud Mas Bayu menjalankan supaya dia nggak mau jadi ketua nih, bukan dia nggak mau sebenarnya, buat biar ada suatu konsep lagi. Bagaimana kita anak muda nih
yang masih menggebu-gebu jiwa supporternya secara tertata, rapi, terdidik, dan juga nggak emosionalnya nggak sangat banget emosional ataupun rasis atau anarkis. Kita masih bisa mendidik nih karena anak muda. Itu bisa dibuktikan ketika dia mau mundur jadi ketua, saya jadi ketua, saya dengan kepengurusan baru saya bentuk lagi. Ayo agenda kita mau gimana, dan akhirnya saya makrab di 2020 kalau nggak salah itu bulan Maret tanggal 78. Betul Mas Rudi juga ikut jadi panitia dulu kan ya. Dan Mas Bayu juga datang pas makrab. Oh ya luar biasa kita. Maksudnya kita ada satu langkah lagi lebih maju. Makanya menurut saya jangan stuck cuma kopdar nomor aja, kopdar nomor. Ya kita harus punya acara lagi biar mungkin kita bisa mengakrabkan anggota lagi. Terus akhirnya selesai makrab tuh, padahal rencana gua mau anif ke satu dekade pas banget satu dekade. Rencana gua itu kita udah sama-sama naikin PO kaos, kita udah iuran. Rencananya dulu kita emang mau bikin pengajian ya. Di situ juga memang udah ada rencana dulu. Udah ada rencana Mas, kita udah planning juga. Kita udah planning. Kebetulan kita diserang pandemi COVID-19. Akhirnya dari situ, dari sebelum puasa kayaknya ya, kita benar-benar sebelum puasa itu kita benar-benar udah kita tanpa kegiatan apa, stop ngumpul, stop berkerumun, stop apapun itu. Pokoknya kita di rumah. Jadi gimana rasanya ya Mas? Kita di saat kita membangun organisasi, kita udah kejebak seperti itu. Akhirnya kalau nggak salah corona itu mulai bulan Maret kalau nggak salah ya. Kencang, bener-bener kencang nih. Kalau ngomongin udah ada mungkin dari bulan Februari ya. Desember malah. Coba yang kencang-kencang masuk Indo kan bulan Maret. Maret, April, Mei. Dulu Lebaran ini kan di Juni ya. Kita udah di rumah 2 bulan. Kita udah jenuh banget. Kita masuk bulan Ramadan. Ayo sih teman-teman gimana? Kita putusin. Ya udah kita bagi takjil aja. Di bulan Ramadan itu. Iya di bulan Ramadan 2020 kita dengan protokol kesehatan. Di saat bagi takjil itu kita mulai ngobrol lagi, sharing-sharing lagi di grup makin aktif. Akhirnya gue punya keinginan. Kita udah 10 tahun berdiri. Apa selamanya kita harus nginduk? Itu enggak nginduk. Ya kalau nginduk kita selamanya ya. Apa sih namanya ya? Lebih mandiri mungkin secara organisasi biar kita langsung berhadapan sama langsung tertuju ke pusat. Akhirnya gue punya pikiran mumpung nih ada jalan buat ke pusat menjadi biro. Kalau biro itu kalau ngomongin biro kan sama aja kayak Korwin. Sebenarnya cita-cita kayak Mas Bayu ngomong, cita-cita pendiri ini udah tercapai, udah goals banget Mas. Dibawa kita di Banjarnegara ke Jakarta tuh 450-an kilometer loh. Kita kalau tur bisa sampai 7 jam. Dan mereka tadi Mas Bayu ngomong juga nggak pernah terpikir sampai saat itu kita mau goals jadi kepengurusan pusat, nggak sampai situ. Makanya gue pengen apa yang dicita-citakan, apa yang bisa gue kasih buat Jack Banjarnegara. Sekarang jangan tanya deh apa yang kita dapat dari organisasi, tapi tanya dulu kita kasih apa buat organisasi. Minimal di situ deh. Akhirnya gue mutusin nih dengan kepengurusan gue yang baru, dengan sharing-sharing juga nih sama Mas Bayu, sama banyak sesepuh juga di situ. Ada Mas Afif, ada Mas Thomas, ada teman-teman gue perjalanan gue selama 2014 sampai 2021 ya masih sering ketemu Mas, masih sering ketemu biasa. Walaupun mereka mungkin ya secara kasat mata mereka udah benar-benar lepas dari organisasi secara kasat mata, tapi kalau menurut gua secara batin mereka nggak bakal mereka copot dari Jack Banjarnegara. Itu satu, karena mereka udah tanamin dari hati benar-benar Jack Banjarnegara. Rasa keluarga itu ada, walaupun mau pergi sejauh apa, rumah yang paling nyaman ya organisasi kita. Untuk sebatas supporter ya, ini untuk sebatas supporter mungkin. Akhirnya gua mutusin dulu 2019 gol pas Persija juara, pendaftaran KTA dibuka 89, boom luar biasa. Kita sekarang KTA kita 89 ditambah dulu mungkin kita bisa katakan KTA kita sekarang 100 lebih lah, 100 lebih sekarang. Kalau KTA pasti aktif dong ya, kalau organisasi
Mungkin yang udah masa kadaluarsa kan udah pada perpanjang juga sekitar 105 lah, 105. Cuma karena teman-temannya nggak tahu, kita mungkin lost contact, kita di pusat cuma terdata 89 plus atau sekian. Akhirnya di situ gua ayolah jadi biro. Dan itu udah memenuhi syarat gitu. Kita udah memenuhi syarat. Dulu kan emang boleh terakhir itu masih korwil di luar Jakarta masih bisa. Dulu banget pas Tegal masih jadi korwil. Dan harapan dari teman-teman daerah pun jadi korwil. Sekarang buat teman-teman, karena kita julukan yang nggak boleh korwil di Jabotabek, namanya julukannya biro. Apa sih itu biro? Biro sama aja, perpanjang tangan dari pengurus pusat, kita langsung ke pengurus pusat. Dan juga akhirnya gua ngajuin proposal tuh. Dulu luar biasa perjalanan gue, gimana ya? Kalau ngomongin perjalanan pas daftar biro luar biasa banget. Gue coret tuh proposal, gue bentuk. Itu pas dimulai dari bulan apa dan tahun berapa? Iya. Dari itu dari Lebaran dulu nih 2020, saya tuh udah ngerancang proposal, Mas. Udah dimulai dari Udah situ. dimulai dari situ. Saya ngerancang proposal dari Idul Fitri tuh, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. Saya 5 bulan. 5 bulan mempersiapkan itu untuk Untuk diajuin ke pusat. Dan sampai pusat apa? Diarahin nih, dulu saya ke ketua 3 dulu. Dari ketum saya laporan tuh, Banjar mau daftar biro nih. Kemana? Kontak Bang Do. Oke, gua kontak Bang Do. Bang Do nih mayor. Dari kontak Bang Do langsung disaranin ke Kabit hukum. Kabit hukum Jackmania itu gua ketemu Bang Edo. Nah, sama Bang Edo tuh. Bang Edo di mana? Gua mau janjian nih. Hari pertama gua di Jakarta. Proposal. Set. Langsung dicoret banyak banget. Buset. Iya, revisinya banyak banget. Sekitar saya di situ revisi 3 harian. Akhirnya gua langsung ketemu sama Bang Do, sama ketemu ketum. Di situ revisi lagi, Mas. Masih ada Revisi lagi. Padahal gua kira dari Bang Edo itu udah selesai. Tinggal tanda tangan. Ternyata masih revisi lagi. Wah, gua pusing tuh. Aduh, ini revisi selembar doang nih. Selembar doang. Gue pertama kali ketemu Bang Do dan ketemu Bang Diki secara langsung, secara tatap muka. Di situ ya udah direvisi aja. Buset, gue gimana nih? Gue terakhir di Jakarta, gue langsung ngomong apa adanya. Tuh gue terakhir di Jakarta. Gimana kalau ini perwakilan aja? Masih dipikirin. Ya ntar lah. Singkat selesai dari gue ngirain proposal. Gue kan di bawah dulu tuh ngobrol sama Bung. Gue ngobrol sama Bung sama Om Teguh, sesepuh. Ya, Om Teguh ikut dulu. Pendiri juga kan. Nah, makanya gue ngomong, mereka nggak ngelepas secara bener-bener, tapi mereka masih support. Di situ gue ngobrol sama Bung, sama Om Teguh, ngobrol. Ketum datang nih ke bawah. Banjarnegara, ntar kirim lewat WA aja proposalnya, dikirim lewat dokumen. Wah, alhamdulillah nih. Akhirnya, mungkin secara tertulis. Secara iya kita udah jadi biro itu di bulan November. Mungkin secara lisan. Tapi akhirnya oke. Akhirnya tentuin deh tanggal berapa. Luar biasa juga. Gue di Banjarnegara ngurus izinnya luar biasa, Mas. Dari bulan November udah pusing mikirin izin. Akhirnya tibalah bulan Maret gua sharing gimana nih caranya. Akhirnya diarahin ke BPBD, dan ini gua ngurus izin dari BPBD dan dari lembaga sebagainya. Gua apa yang jadi aturan selama masa pandemi ini kita bener-bener kita jalanin lah, ibaratnya buat peresmian. Karena ini satu titik awal perjuangan lagi, bukan akhir. Malah ini awal perjuangan kita sebagai langsung perpanjang tangan langsung dari pengurus pusat. Dan mungkin di tanggal 14 Maret 2021 kita akhirnya menjadi biro ke-8 Jackmania Banjarnegara. Perjalanan yang sangat panjang saya dari masa pandemi ini. Ayo kita kopdar, patuhi protokol kesehatan. Jadi jangan karena pandemi kita tetap nggak ada kegiatan apapun tetap produktif dengan cara protokol kesehatan kita terapkan. Dan alhamdulillah
sampai saat ini teman-teman dari Jack Banjarnegara alhamdulillah banget nih Mas, bukan mau kita sombong ataupun gimana, bukan mau menantang, alhamdulillah kita dari anggota belum pernah ada yang terpapar sampai sekarang. Alhamdulillah banget buat buat Jack Banjarnegara. Berarti pertama niat ingin mengajukan biro dari habis lebaran puasa. Habis lebaran Mas. Mempersiapkannya selama 5 bulan, terus bulan November ke Jakarta untuk mengajukan ke sekret dan disetujui dengan berbagai pertimbangan. Iya, dan benar. akhirnya diresmikan pada bulan Maret. Oh ya, sebelumnya kalau ngomongin kita persiapkan sebenarnya bukan dari bulan 5 bulan malah ya. Kita udah persiapan dari awal kita berdiri nih, Oh, iya. awal kita jadi Subkorwil itu sebenarnya teman-teman dari kebetulan pas Mas Bayu Korwil ngesub nih Subkorwil selisih sebulan, saya juga selisih sebulan pas setahun saya masuk lagi ke pengurusan. Jadi gue tahu dan itu yang dibutuhkan organisasi, orang yang benar-benar buat organisasi, tahu latar belakang, tahu seluk-beluk, dia yang benar-benar buat organisasi, ibaratnya dia yang pantas buat memimpin. Makanya gue mau juga setelah gue mungkin selesai masa jabatan selama 3 tahun sampai 2024, gue juga bakal nyari orang-orang yang seperti itu. Gak cuma sembarang orang yang mau jadi kabiro, apalagi kita kabiro nih urusannya sama pengurus pusat langsung, tiket kita lewat pusat langsung, semuanya kita udah urusan sama pusat. Berarti secara tidak langsung di Banjarnegara ini regenerasi berjalan dengan sangat Luar baik. biasa. Kalau menurut saya iya bisa dan akan terus berlanjut insya Allah, karena bukan mau sombong kalau saya ngomong pasti kan, ya saya percaya diri, tapi kan nggak boleh sombong juga ya ini kita ngikutin jalan aja, kita tetap luar biasa. Kalau saya ngomong di organisasi ini nggak ada matinya loh, kita tetap, lu mau keluar juga, lu nongkrong ketemunya juga Jack Banjarnegara teman-teman. Makanya gini, walaupun seperti itu juga kita apa sih yang mau kita beri buat Persija, buat Jackmania Banjarnegara khususnya. Kalau ngomongin seperti itu kan kita jadi biro nih, jadi biro kan supaya perpanjang tanganan lagi nih, supaya kita lebih solid, lebih kompak. Dan kalau gue boleh ngomong, rekan-rekan yang di outsider sebenarnya palang pintu utama yang menjaga Jakarta. Teman-teman outsider itu palang pintu utama. Ketika orang menghina Jakarta, masyarakat Jakarta mungkin udah terbiasa ya. Tapi ketika masyarakat, teman-teman outsider itu yang di luar Jakarta dengar menghina Jakarta, mereka langsung nggak terima. Udah seperti Jakarta ya punya gua. Jakarta punya gua, Jakarta ya kita, Persija ya kita gitu loh. Jadi ini suatu menurut saya suatu terobosan yang luar biasa dari Bung Ferry mencetuskan biro sampai Bung Ketum Diki masih melanjutkan. Itu luar biasa. Mereka menggandeng, merangkul outsider lagi agar lebih secara organisasi. Oh iya, gue bukan cuma di Jackmania, gue organisasi, gue ditata, gue ketemu juga, gue ditata, gue ketemu, kita sama-sama jalan dan benar-benar diakuin di pusat. Dan benar-benar diakui secara pusat. Luar biasa, terobosan banget. Karena gue ngomong tadi, palang pintu utama yang menjaga nama Persija dan menjaga nama Jakarta, teman-teman outsider ini. Dan itu gue rasain sendiri. Makanya gue ngomong, ayo minimal kita di pusat deh, sama kedudukannya. Kan kalau biro nih ada juga nggak sama persis aturannya, tapi untuk hak sama kewajiban sama. Ya kewajibannya ada yang sama, ada yang ditoleransi lah. Kayak misal briefing, ya harus ketuanya, harus kalau korwil kan korwilnya, nih kalau biro kan kabironya berarti kan, ya harus. Tapi kan posisi jauh dari Jakarta, ya boleh diwakilkan atau boleh bisa nggak datang, nggak masalah, dia masih ada toleransi lah. Tapi minimal kalau ada benar-benar penting ya kabironya harus datang. Dan itu ya teman-teman, ceritanya sangat-sangat menarik dan sungguh luar biasa perjalanan dari Biro Banjarnegara. Ya sekarang udah jadi biro ya. Berarti usia Biro Banjarnegara udah 2 bulan. 2 bulan ya. Sekarang bulan apa sekarang? Bulan April, Maret. Aku 1 bulan baru 1 bulan. Sungguh luar biasa dan semoga Biro Banjarnegara semakin solid, kedepannya semakin anggotanya semakin banyak dan nggak cuma banyak tapi banyak yang loyal. Iya. Persija dan juga Jackmania.
Dan mungkin itu ya teman-teman, cukup karena nggak bakal selesai kalau Iya, kalau ngomongin sejarah, kalau ngomongin kita butuh waktu kita ketemu 1 tahun juga ngomongin kan masih Jack Banjarnegara. Karena itu memang makanan sehari-hari. Ya mungkin bisa di next video-video berikutnya akan kami ulas lagi, dan untuk saat ini mungkin cukup sekian. Dan sebelumnya terima kasih buat Bang Fadil Iya, dan Mas Bayu, sehat selalu untuk kita semua. Dan demikian teman-teman, dan saya mewakili dari Jackmania Banjarnegara memohon maaf apabila ada kata-kata dan sikap yang tidak berkenan di hati pemirsa. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jack Mania.